Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini sudah kita saksikan hari yang dinantikan dari kuasa hukum para terpidana kasus Vina dan juga Eki untuk hakim datang langsung ke TKP yang berada di kawasan Cirebon ini. Hari ini sudah kita saksikan hakim itu mengunjungi beberapa tempat TKP seperti TKP yang dijadikan alasan oleh Aep dan juga Dede yang 8 tahun lalu katanya mereka melihat kejadian Eki dan Vina itu dilempari oleh para terpidana. Kelihatan banget hakim juga sudah mulai mikir, kok ternyata jaraknya jauh banget, bahkan juga ada jalan yang itu agak sedikit kayak tikungan, kok bisa Aib bisa ngelihat segitu detailnya. Ini sudah nggak usah lagi berkata-kata, aku rasa hakimnya juga sudah mulai sadar bahwa statementnya Aib yang dalam putusan 8 tahun lalu dikatakan bahwa di hasil putusan 8 tahun lalu jaraknya Aib dengan lokasi mereka, korban dan juga terpidana itu sekitar 50 meter. Ternyata actualnya itu sekitar 120 meter. Tapi kalau dari timnya Elsa Sharif bilang bahwa nggak kok, cuma 6 meter. Dan hakim yang akan melihat nanti siapa yang berbohong dalam isu ini. Kemudian juga menuju ke rumahnya Pasren dan juga Kavi, serta ke warungnya Bu Nining juga dilihat di sana. Ada drama yang cukup menarik dalam sidang di tempat hari ini adalah Fitra Nasution, salah satu kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, terus juga Pasren, Kavi, dan juga Aep. Ini aku lihat bahwa kayaknya nih ya, sengaja nih, sebagian orang menilai kayaknya Fitra Nasution ini sengaja untuk memancing emosi warga di sekitar gitu. Jadi ada kejadian teman-teman, Fitra ini tiba-tiba datang di tengah keramaian warga yang lagi melihat hakim bersidang di tempat, mendengarkan keterangan dari para pemohon ya teman-teman. Di situ Fitra ini teriak-teriak ribut, ada salah satu kuasa hukum dari terpidana yang bilang, awas itu, biarin jangan masuk, dihalangi gitu. Kemudian dia marah-marah karena ngerasa dihalangi untuk melihat persidangan di tempat. Terus Fitra di wawancaranya di sejumlah media bilang begini, saya itu mewakili Ibtu Rudiana, Pasren, Kavi, dan Aep. Saya memastikan pemohon PK itu untuk menyampaikan keterangannya dengan benar atau tidak. Mereka bilang katanya tahun 2016 tersebut ada banyak ketidakadilan, tapi justru sekarang ini sangat nyata di hadapan kita semua. Salah satu kuasa hukum tadi dari para terpidana menghalang-halangi saya untuk menyimak dan juga melihat proses persidangan di tempat ini gitu. Saya minta untuk hakim di Mahkamah Agung, Hakim Agung untuk menolak semua permintaan dari para terpidana. Waduh, emosi banget nih. Emosinya apakah karena dia ngerasa tersinggung dia ditolak, ataukah ngerasa dia tersinggung karena ada harga diri di sini, atau adalah strategi untuk mencari kemarahan dari warga. Bahkan kuasa hukum dari terpidana juga bilang, tenang, 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 jangan kepancing, jangan ada bersuara di sini. Jadi aku lihat warga cukup kompak, mereka diem doang. Kita coba simak cuplikan Fitra Romadhoni yang agak sedikit ngomel dalam video kali ini, teman-teman. Yang merupakan bahwasanya dia adalah advokat daripada pemohon PK. Tentu ini sangat kita sesalkan sekali tindakan-tindakan daripada para terpidana ini yang menghalang-halangi untuk melihat langsung pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, Anda sudah lihat, mereka mengatakan bahwasanya ya proses hukum ini tidak adil. Mereka sendiri yang tidak adil menghalangi proses keadilan, di mana saya selaku korban untuk mendapatkan keadilan bagi klien saya. Tapi yang Indonesia yang menghalangi tadi dari advokat pemohon PK. Jadi emosi lah dari Fitra Romadhoni ini yang ngerasa tersinggung kayaknya dihalang-halangi ketemu. Tapi terlepas pro dan kontra, aku salut ya sama Fitra ya, karena dia berani datang loh di tengah keramaian yang memang mayoritas adalah pendukung dari para terpidana. Tapi aku tidak melihat dari Jaksa Agung yang kalian sebut Suneo itu, tapi namanya bukan Suneo kayaknya, tapi dia tidak hadir karena aku yakin ada faktor keamanan yang dipertimbangkan di sini. Nah, di sidang paginya, ini kan di sidang sore hari ya, siang menuju sore hari dan menuju ke malam hari sih sebenarnya. Tapi kalau di sidang di Pengadilan Negeri Cirebonnya, ini ada saksi ahli, Rismon, ahli digital forensik,
dan juga saksi peristiwa Widi dan Mega yang dihadirkan di sini, teman-teman. Ada satu lagi hasil ekstraksi yang dimiliki oleh HP-nya Widi yang berhasil dibuka oleh Rismond, ahli digital forensik ini. Ternyata setelah dicek semua rangkaian chattingan dan juga telepon antara Vina dan juga Widi di malam kejadian tersebut, tanggal 27 Agustus 2016, semuanya itu sama, tidak ada yang berbeda. Tapi ada satu ekstraksi yang di HP-nya Vina, yang ini sudah terlampirkan dalam berkas-berkas yang diserahkan oleh Polda Jawa Barat tahun 2016, ada kata-kata minum rame-rame. Ternyata chattingan tersebut tidak ada, tapi di HP-nya Widi itu ada. Dugaannya adalah ada oknum yang sengaja menghapuskan kata-kata tersebut. Nah, akhirnya Widi jujur di persidangan kali ini ngomong ke hadapan Yang Mulia Hakim bahwa bilang begini, iya Yang Mulia Hakim, dia itu memang ngajak minum. Minum di sini adalah minuman keras. Saya mengakui kok memang pribadinya Vina itu sering minum minuman keras. Bahkan dia juga pernah kok minum beberapa kali dengan Mega. Mega pun juga mengangguk mengakui. Iya, tapi itu dulu, sekarang udah nggak lagi. Pukul 22:14 waktu Indonesia Barat itu, dia ngajak minum dengan gengnya dia, itu adalah minum minuman alkohol. Kenapa? Ini adalah bagian penting karena dengan kondisi mereka di bawah pengaruh alkohol, potensi terjadinya laka lantas itu sangat tinggi sekali. Tapi tentunya kita sudah bisa menebak, ini akan dibantah oleh tim opositnya. Misalnya data otopsi. Ya, kalau kata dari Elsa Sharif dulu ya, di wawancaranya bilang bahwa tidak ada tuh dari dokter otopsi yang menunjukkan bahwa adanya cairan alkohol ditemukan di kedua korban. Justru malah ada statement dari hasil otopsi yang menunjukkan bahwa ada jagung di perutnya Vina yang masih belum terurai. Itu menunjukkan saking detailnya. I don't think so. Ini buat data otopsi ya teman-teman. Otopsi itu adalah sebuah data yang tidak bim salah bim. Maksudnya gimana? Kalau memang hal tersebut tidak diujikan, ya tidak akan keluar semuanya. Misalnya kalau dulu di kasusnya Teng Monida, artis di Thailand, yang mirip-mirip sama kasus ini juga, itu kan dia dicek dari air matanya. Itu dicek, ternyata memang ada kandungan alkohol yang tinggi. Kalau di bagian perut, mungkin untuk ngeceknya kayak Vina dan Eki, mungkin untuk ngecek terkait dengan apakah mereka diracuni dan sebagainya mengarah ke sana. Tapi kalau untuk kandungan alkohol, ya tidak bisa ditemukan dari sumber yang sama dari perut tersebut, tapi harus dari cairan mata. Salah satunya yang aku tahu adalah seperti itu. Jadi kalau tim dari oposit yang mengatakan bahwa itu dari hasil otopsi ada temuan biji jagung yang belum terurai oleh Vina, itu menunjukkan sebegitu detailnya pemeriksaan. I don't think so. Itu bukanlah jaminan bahwa tes alkohol juga dilakukan. Karena dari tes ini juga kita cukup meragukan keabsahannya ya. Apalagi juga terkait dengan temuan sperma. Apakah mungkin, adakah literatur atau dokter otopsi yang berani mengatakan kalau seseorang sudah dimakamkan lebih dari 3 hari, karena kan Vina itu sudah dimakamkan sekitar 10 hari, baru kemudian dilakukan otopsi. Setelah 3 hari, rata-rata dokter otopsi yang aku ajak ngomong mengatakan bahwa kayaknya sangat sulit sekali masih bisa diidentifikasi itu adalah cairan sperma. Ini kan unik sekali, bahkan keterangan dari salah satu kuasa hukum dari Edwin Partogi juga bilang, ada perbedaan treatment. Kalau kayak temuan-temuan yang aku sebutkan tadi, kayak jagung atau potongan bagian tubuh Vina, itu ada foto-foto, bukti-buktinya, lampirannya dalam berkas-berkas 8 tahun lalu. Tetapi untuk terkait dengan sperma tersebut, itu tidak ada foto-foto dokumentasinya atau botolnya seperti itu perlakuannya berbeda. Apakah ini sebuah kayak bim salah bim, titipan ada ke sana atau tidak? Ya, kalian bisa menilai seperti apa teman-teman. Tapi dari sidang di tempat hari ini, jujur aku sangat bahagia, masyarakat pun juga yakin sangat bahagia. Paling tidak keterangan dari Aib dan juga Dede itu sudah terpatahkan di 8 tahun lalu bahwa mereka melihat Vina dan Eki dilempari di situ. Tapi kalau masih banyak yang percaya dengan statement tersebut, hebat banget Aib bisa melihat seperti itu. Fitra Nasution kembali lagi mengatakan bahwa dia mewakili juga Aib di sini.
Coba Aep dihadirkan juga, kayaknya seru ya, tapi sayangnya Aep tidak hadir, Pasren dan Kahfi pun juga tidak muncul, Ibtu Rudiana pun juga tidak hadir, tetapi yang mewakili adalah Fitra Nasution. Tapi kita salut karena Fitra Nasution di tengah banyak yang kontra dengan dia berani hadir di tengah ribuan masyarakat Cirebon yang menonton sidang di tempat hari ini. Apakah ini strategi Fitra Nasution untuk memancing kemarahan sejumlah warga di sana agar terjadi kekeosan? Sebagian orang berpikirnya mengarah ke sana. Karena sekali lagi, warga pun selain kuasa hukum terpidana, pada saat Fitra lagi kayak ngomel-ngomel, agak sedikit berargumentasi, dibilangin tenang, jangan kepancing gitu. Jangan bersuara, jangan berbicara apapun. Dan warganya hebat ya, mereka semuanya cuma diem doang, cuman suaranya kecil doang gitu. Oke, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kebenaran segera terungkap dan banyak orang yang yakin bahwa para terpidana itu bukanlah para pelakunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.